Bab 264. Sepertinya Noah Allen. Orang-orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka. Kalau mereka menggangguku, darah akan mengalir seperti sungai. Arsaya menatap obsesif pada pria yang baru dikenalnya beberapa jam ini. Dunia memuji malaikat, benci iblis. Tapi apa malaikat itu? Iblis itu apa? Malaikat adalah jenis itu. Kalau melakukan kesalahan, maka demi kebenaran, dia akan membunuh orang dengan tangannya sendiri di depan seluruh dunia. Ini disebut membunuh kerabat dengan kebajikan. Dan iblis, ketika melakukan kesalahan, dia akan membunuh seluruh dunia untuknya. Arsaya tidak tahu apakah Devan adalah malaikat atau iblis. Yang dia tahu hanyalah bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Devan adalah prianya. Bahkan meski harus menghancurkan tubuhnya berkeping-keping untuknya, dia tidak akan ragu. Ketua Istana Arsaya, tolong bantu kami. Aku bilang, aku tidak akan pergi. Semua murid perempuan Istana Nirmala saling memandang setelah mendengar ini. Kemudian, mereka mengeluarkan belati secara bersamaan dan menikam perut mereka sendiri. Kami tahu bahwa Ketua Istana Arsaya membenci orang-orang di Istana Nirmala. Kalau Ketua Istana Arsaya berjanji untuk menyelamatkan Ketua Istana kami bersedia bunuh diri di depanmu. Semua murid Istana Nirmala mengangkat belati mereka tinggi-tinggi. Melihat ini, Arsaya akhirnya menghela napas. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Ketua Istanamu? Meski dia tidak menyukai Safi, bahkan beberapa membencinya, tapi bagaimanapun juga itu adalah saudaranya. Selain itu, para murid perempuan dari Istana Nirmala bersedia menggunakan hidup mereka sebagai gantinya. Arsaya akhirnya melunakkan hatinya. Ketua istana kami dibawa pergi oleh seorang jenius yang direkrut klan Hiden. Jawab murid Istana Nirmala. Ada 10 orang yang direkrut klan Hiden. Bagaimana aku tahu yang mana? Dan apa yang membuatmu berpikir aku bisa menangani seorang jenius rekrutan klan Hiden? Terlebih lagi, kurang dari setengah jam karnaval akan berakhir. Bahkan jika aku menemukannya, sudah terlambat. Lebih baik kalian mempersiapkan pemakaman untuk ketua istana kalian. Arsaya menghela napas. Setelah mendengar kata-kata Arsaya, semua wanita di Istana Nirmala menjadi sangat tertekan. Mereka tahu apa yang dikatakan Arsaya benar. Dalam keadaan normal, tidak banyak orang yang bisa mengancam Safi. Tapi saat ini, hampir semua master dari seluruh negeri datang ke Sento. Pasti ada seseorang yang lebih kuat dari Safi. Safi adalah kue manis yang ingin didapatkan semua orang. Dengan latar karnaval besar, cuma masalah waktu sampai akhirnya dia tertangkap. Kemungkinan sebagian besar keahliannya sudah diambil oleh seseorang. Murid perempuan Istana Nirmala akhirnya berdiri. Ada rasa kesepian yang mendalam di mata setiap orang. Mereka tahu bahwa kali ini ketua istana mereka benar-benar dalam bahaya. Bagaimana seseorang dari ketua istana Arsaya melawan seseorang dari klan Hiden? Siapa yang bisa menghadapinya? Kalian, buka baju kalian dan pergi. Arsaya berkata tiba-tiba ketika gadis-gadis itu pergi. Ketua istana Arsaya, tidak apa-apa kalau kamu tidak membantu kami, tapi jangan pernah berpikir untuk menghina kami. Murid perempuan Istana Nirmala mengertakkan gigi menatap Arsaya. Kalau kalian mau mati, kalian tidak harus melepasnya. Arsaya melambai kepada seorang murid perempuan dari Istana Nirmala. Dia terbang jatuh. Darah menyembur keluar dari mulut. Kamu. Saat ini, semua murid perempuan Istana Nirmala sangat marah. Dia mau amju dan melawan Arsaya dengan putus asa. Semuanya, lakukan apa yang dia katakan. Kita tidak bisa mati di sini, kita harus membalaskan dendam ketua istana, kata salah satu murid Istana Nirmala. Ya, kita tidak bisa mati. Kalau begitu lepaskan. Arsaya berkata dengan dingin.
Murid perempuan Istana Nirmala akhirnya mulai melepas pakaian mereka secara perlahan. Lepaskan saja jubah terluar. Semua orang sedikit bingung, mereka mengira Arsaya ingin mereka melepas semua pakaian mereka. Segera, orang-orang Istana Nirmala melepas semua jubah mereka. Oke, kalian bisa pergi. Arsaya melambaikan tangannya, murid-murid Istana Nirmala pergi. Kamu jelas mau membantu mereka, kenapa kamu tidak angkat bicara? Devan memandang Arsaya. Murid perempuan Istana Nirmala mungkin tidak mengerti kenapa Arsaya meminta mereka melakukan ini. Tapi Devan tahu, sekarang Sento adalah tempat yang sangat berbahaya bagi para pejuang wanita. Dan murid perempuan Istana Nirmala berada dalam bahaya yang lebih menakutkan daripada perempuan biasa. Lagi pula, selama karnaval, menangkap mereka tidak cuma bisa meningkatkan keterampilan mereka, tapi juga membuat mereka merasa senang, jadi kenapa tidak melakukannya? Para wanita di Istana Wanita Polos ini masih mengenakan pakaian seragam. Seolah-olah orang lain tidak tahu bahwa mereka berasal dari Istana Nirmala. Arsaya meminta mereka melepas jubah mereka. Dia cuma tidak mau orang lain tahu bahwa mereka berasal dari Istana Nirmala. Kalau kamu mau menyelamatkan kakakmu, aku bisa membantumu, Devan berkata setelah melihat tatapan cemberut Arsaya. Dia tahu bahwa sebenarnya Arsaya masih ingin menyelamatkan Safi. Arsaya menggelengkan kepalanya, bersandar di bahu Devan dan berkata, Devan, aku tahu kamu mungkin punya kekuatan itu dan kamu bersedia membantuku, tapi aku tidak bisa sebodoh itu. Dengan kekuatanmu, aku pasti bisa untuk masuk ke klan Hiden. Aku tidak mau ketinggalan acara besarmu karena aku. Kapan aku bilang aku mau masuk ke klan Hiden? Seingatku yang kukatakan adalah aku akan melawan klan Hiden, kata Devan. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu punya satu musuh lagi. Arsaya masih menggelengkan kepalanya. Tapi kalau kamu menginginkan keahlian Safi, kamu bisa menyelamatkannya. Lagi pula, kekuatan Safi jauh lebih kuat dariku. Kalau kamu mendapatkan keterampilannya, itu mungkin akan meningkatkan keterampilanmu. Arsaya memandang Devan. Oh, kalau begitu aku akan mendapatkan keterampilan Safi, apa kamu tidak akan cemburu? Devan menatap Arsaya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, apa aku satu-satunya wanita untukmu? Arsaya bertanya. Tentu saja lebih dari itu, jawab Devan. Itu mengerikan. Arsaya menghela napas ringan dan berkata, aku tahu, bagaimana bisa pria yang kuat sepertimu cuma punya satu wanita, dan kalau itu benar-benar cuma aku khawatir aku tidak akan bisa menanganinya. Arsaya memikirkan apa yang terjadi lebih 10 menit yang lalu. Dia menyukainya, tapi juga merasa sedikit rasa takut di hatinya. Yang dia suka adalah Devan memberinya perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sedangkan yang dia takutkan, Devan terlalu agresif. Meski begitu, Arsaya mengatakan bahwa dia tidak akan peduli dengan urusan Safi. Tapi dia tetap mengeluarkan telepon dan meminta murid perempuan Istana Arsaya untuk menyelidiki. Mereka segera mendapat kabar. Dia tahu jenius mana yang menangkap Safi. Dia belum menyentuh Safi, karena dia akan mempersembahkan Safi kepada para tetua klan Hiden yang akan dia ikuti. Ini kabar baik. Sedangkan cara mendapatkan berita ini sebenarnya sangat sederhana. Di awal karnaval, Arsaya memerintahkan murid perempuan Istana Arsaya yang lemah untuk mencari pria yang kuat untuk perlindungan. Kebetulan ada murid perempuan Istana Arsaya yang terikat dengan si jenius pendamping yang menangkap Safi. Lalu, kenapa memang kalau mereka tahu dia cuma seorang murid biasa Istana Arsaya, apa dia berani melakukan apapun pada si jenius yang direkrut itu? Namun saat ini, Devan tiba-tiba bertanya, Arsaya, kamu tadi bilang, siapa nama jenius yang direkrut? Sepertinya Noah Alan. Bersambung.
Bab 265. Safi. Noah. Mendengar kata Arsaya, mata Devan berbinar. Dia berkata pada Arsaya, "Pergilah." "Pergi, kemana?" Arsaya menatap Devan dengan curiga. "Pergi selamatkan kakakmu," jawab Devan. "Devan, sudah kubilang, kamu tidak usah melakukan apa-apa pada klan Hiden." Arsaya mengertakkan gigi dan menolak untuk pergi. "Apa boleh aku mendapatkan keterampilan kakakmu?" kata Devan sambil memutar matanya. Setelah mendengar kata-kata Devan, Arsaya tampak sedikit murung. Tapi segera, dia kembali normal dan berkata pelan, "Kalau begitu, kamu bisa menggunakan keahlian kakak perempuanku, tapi jangan jatuh cinta padanya." Melihat bahwa Arsaya jelas-jelas cemburu tapi tidak mau menunjukkannya, Devan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Aku bercanda, aku tidak tertarik dengan keterampilan kakakmu, tapi kebetulan Noah punya sedikit masalah denganku." "Benarkah?" Arsaya tiba-tiba tersenyum senang. "Tapi, tidak masalah kalau kamu benar-benar menginginkan keahlian kakak perempuanku, lagi pula, lebih baik untukmu daripada untuk orang lain. Apalagi kalau kamu benar-benar mendapatkan keahliannya, aku bisa mengambilnya darimu." Arsaya melambaikan kepalan tangannya yang kecil. Devan. Di villa yang sangat mewah. Seorang wanita dengan wajah cantik dan tubuh seksi dibaringkan di atas meja. Postur sombong dapat ditampilkan dengan sempurna. Wanita itu tidak bisa bergerak sama sekali, jelas kemampuannya untuk bergerak sangat terbatas. Di sekeliling meja, ada banyak pria. Matanya penuh nafsu menatap wanita itu. Seakan mereka sudah tak sabar untuk segera menjelajahi keindahan buah dadanya dan merasakan kerapatan kemaluannya. Namun akhirnya harus ditahan. Bagaimanapun, wanita ini bukanlah sesuatu yang mereka bisa perlakukan semaunya. "Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan?" Meskipun wanita itu tidak bisa bergerak, dia bisa merasakan tatapan panas dari segala arah dan harinya ketakutan. Dia tidak tahu kenapa orang-orang ini ingin menangkapnya. Setelah menangkapnya, apalagi yang akan mereka lakukan. "Kamu Safi, ketua istana Nirmala. Kamu secantik bidadari." Terdengar suara yang agak angkuh. Safi bergetar saat mendengar orang ini menyebut namanya. "Jangan khawatir Safi, aku tidak akan melakukan apapun padamu dan mereka juga sama, aku akan memberimu kesempatan besar." Suara angkuh itu terdengar lagi. "Aku tidak ingin ada kesempatan besar, aku hanya ingin kamu melepaskanku," kata Safi. "Terserah Safi, bukankah kamu datang ke Sento untuk masuk ke klan Hiden? Aku akan memberimu kesempatan sekarang dan kamu akan langsung masuk ke klan Hiden. Lalu, apa yang harus kulakukan?" Tentu saja Safi tahu tidak ada yang namanya makan siang gratis. Sekalipun dia Safi, tidak ada jaminan dia bisa masuk ke klan Hiden 100%. Tapi orang ini langsung mengatakan bahwa dia akan bisa masuk ke klan Hiden, jadi jelas dia harus membayar harganya. "Aku akan mendedikasikanmu untuk tetua klan Hiden. Selama kamu melayani tetua itu dengan baik, dia akan mengizinkanmu masuk ke klan Hiden." "Jadi, apa dia akan menikah denganku?" Safi bertanya. "Haha, Safi, kamu pikir kamu siapa? Orang-orang memanggilmu ketua istana Nirmala, apa kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang putri? Apalagi seorang putri biasa pun seperti ayam dan anjing di depan klan Hiden. Kamu sangat beruntung punya kesempatan melayani seorang tetua klan Hiden, tapi kamu ingin menikahi tetua klan Hiden tersebut." Orang angkuh itu tertawa. Safi tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata orang ini, tapi apa yang Safi latih adalah mantra hati Nirmala. Begitu dia berhubungan dengan seorang pria, keterampilannya akan tersedot. Apalagi ketika yang pertama kali, skillnya akan hilang banyak. Dia mungkin kehilangan setengah dari keahliannya. Apalagi, dia hanya ingin memberikan tubuhnya kepada calon suaminya seorang.
Kalau tetua klan Hiden menikahinya, dia mungkin tidak akan menolak. Tapi kalau harus melayani tetua klan Hiden sekali saja, dia tidak mau. Lagi pula, bergabung dengan klan Hiden mungkin tidak sepadan dengan kehilangan setengah dari keterampilannya. Tapi sekarang, dia sepertinya tidak punya pilihan. Safi, izinkan aku mengatakan sesuatu yang tidak enak kepadamu. Meskipun ini hanya bantuan, aku ingin kamu menggunakan semua kemampuanmu untuk membuatnya bahagia, karena sekali kamu membuat dia kecewa, kamu mungkin tidak akan bisa mempertahankan seluruh istana Nirmala, kata suara angkuh itu dengan dingin. Pada saat ini, terdengar suara berisik di luar pintu. Namun segera, suara berisik itu menghilang. Sesaat kemudian, selusin wanita dengan mulut berdarah dikawal di depan pria angkuh itu. Mereka semua adalah murid inti istana Nirmala. Di antara mereka, ada banyak orang yang setingkat dengan Rosa. Namun, meski mereka sangat kuat tapi mereka tidak bisa mengalahkan penjaga gerbang. Hanya dalam 1 atau 2 menit, mereka semua takluk. Apa ini kekuatan dari kejeniusan klan Hiden? Benar saja, itu di luar imajinasi mereka. Maafkan aku ketua istana, aku tidak kompeten dan tidak bisa menyelamatkanmu. Murid istana Nirmala berkata dengan sedih ketika melihat Safi tergeletak di atas meja. Wanita-wanita ini adalah murid-murid istana Nirmala yang telah meninggalkan Devan sebelumnya. Meski mereka tahu jika ketua istana saja bisa ditangkap, mereka pasti tidak bisa apa-apa. Tapi mereka tetap datang tanpa ragu-ragu. Ini semua muridmu. Pria sombong itu melirik gadis-gadis itu dan bertanya sambil tersenyum. Aku akan lakukan semua keinginanmu, jangan sakiti mereka. Safi menggertakkan giginya. Pria yang sombong itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir Safi, tentu saja aku tidak akan menyakiti mereka. Aku bukan hanya tidak akan menyakiti mereka, tapi aku memperlakukan mereka dengan baik. Kudengar saat seseorang berhubungan seks dengan wanita istana Nirmala, kekuatannya akan meningkat. Aku ingin tahu apa itu benar, kata pria angkuh itu sambil mengerutkan bibir. Bajingan, lebih baik membunuh kami daripada melecehkan kami, umpat para wanita istana Nirmala, yang jelas mereka tahu ini adalah akhir hidup mereka. Oh, kamu memanggilku bajingan. Tapi di mataku, kamu yang bajingan. Aku akan segera jadi anggota klan Hiden yang hebat di depan anggota klan Hiden yang hebat. Kalian bukan siapa-siapa lagi, tapi aku benar-benar ingin tahu apa kalian benar-benar dapat meningkatkan kekuatanku. Pria sombong itu tersenyum menawan. Ketua istana, ayo kita mulai. Murid perempuan istana Nirmala itu tampak ingin bunuh diri secara bersama-sama. Sayangnya, di depan pria sombong, mana mungkin mereka memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Tapi segera mereka merasa ada sosok yang melintas dengan cepat di depan mereka. Saat berikutnya, belasan murid istana Nirmala membeku. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah mulut. Sangat disayangkan karena mereka semua adalah pejuang, tidak mungkin mereka bunuh diri dengan menggigit lidah mereka. Pria sombong itu meregangkan lehernya, lalu berkata kepada bawahannya, bawa mereka semua ke kamarku. Bersambung. Bab 266. Noah terpental. Tunggu sebentar. Tepat ketika wanita dari istana Nirmala hendak dibawa pergi, tiba-tiba terdengar suara dingin. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Bentak penjaga yang bertugas mengawal murid-murid istana Nirmala. Saya. Yang lain tidak tahu Arsaya, tapi Safi tentu tahu, hanya saja dia tidak menyangka Arsaya akan datang ke sini. Apa hendak menyelamatkannya? Tapi bukankah seharusnya Arsaya sangat membencinya? Waktu dulu, dia memperlakukannya begitu. Kalau tidak salah,
ini pasti ketua istana Arsaya." Pria angkuh itu melirik Arsaya. Ketua istana Arsaya sama terkenalnya dengan ketua istana Nirmala. Dan, sepertinya lebih memesona dari ketua istana Nirmala awalnya, Noah merasa sedikit menyesal karena tidak bisa mendapatkan Safi. Namun karena ingin mendapatkan kepercayaan ketika masuk klan Hiden, ia berusaha melawan keinginan memperkosa Safi. Tak disangka, sekarang malah ketua istana Arsaya datang ke depan pintu. Kebanyakan pria takut pada putri Arsaya, tapi dia tidak. Mantra hati giok akan menyedot tenaga manusia. Jadi, kalau dia menyedot habis semua kekuatan Arsaya, bukankah itu tidak masalah? Saat itu, bukankah dia bebas memperkosa dia sesuka hatinya? "Betul, aku Arsaya, biarkan kakakku pergi." Arsaya berkata dengan dingin. "Haha, Arsaya, apa aku tidak salah dengar? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu layak bernegosiasi denganku?" Noah mencibir. Dia adalah orang yang sebentar lagi anggota klan Hiden, jelas dia tidak takut pada siapapun. "Aku di sini bukan untuk bernegosiasi denganmu, aku di sini hanya untuk memberi tahumu." Arsaya berkata dengan enteng. Sejujurnya, dia bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari Noah. Jahit Arsaya sedikit ketakutan. Tapi ada orang di belakangnya yang memberi keberanian besar. "Hahaha, ketua istana Arsaya, kamu sombong sekali, tapi entah apa kekuatanmu sebesar perkataanmu." Wajah Noah sedikit menggelap. "Arsaya, kamu bukan lawannya, pergi saja." Kedatangan Arsaya membuat mata Safi berkaca-kaca. Dia sempat memikirkan siapa saja yang mungkin datang untuk menyelamatkannya. Hanya saja nama Arsaya tak pernah terpikirkan. Tak satu pun dari pria yang pernah bersumpah untuk membela istana Nirmala datang ketika dia dalam kesulitan. Tapi yang datang adalah seseorang yang telah dia tinggalkan, bahkan dia khianati. Sungguh ironis. Namun Arsaya mengabaikan Safi, tapi menatap Noah dengan tajam. "Arsaya, kamu pergi." Safi tidak ingin dia terlibat. "Safi, kamu dan aku bukan lagi saudara, kamu tidak bisa memerintah aku," kata Arsaya dengan berat. "Arsaya, karena kamu ada di sini, aku akan mendedikasikan dirimu dan ketua istana Nirmala untuk klan Hiden," kata Noah sambil tersenyum. Padahal, dia sebenarnya ingin menikmati sendiri dua ketua istana yang luar biasa ini. Tapi setelah memikirkannya, memutuskan supaya mereka jadi persembahan. Dia percaya tetua klan Hiden akan sangat senang. Selesai Noah berbicara, tubuhnya muncul di depan Arsaya. Telapak tangan langsung melesat ke arah Arsaya. Ini sudah tamat. Melihat pemandangan ini, tubuh Arsaya bergetar. Setelah berhubungan seks dengan Devan, kekuatannya tidak hanya berhasil melewati kemacetan, tapi juga sedikit meningkatkan. Dia pikir pasti bisa melawan seseorang yang ingin masuk ke klan Hiden ini. Tapi ketika Noah menyerang, barulah Arsaya sadar kalau dia terlalu naif. Noah masih lebih kuat darinya, dan bahkan jauh lebih kuat, dengan kecepatan sangat tinggi. Cukup cepat sehingga matanya bisa mengikuti, tapi tubuhnya tidak bisa. Dia tak berdaya, melihat telapak tangan lawan akan mengenai tubuhnya. Safi hanya menutup matanya. Dia sudah bisa membayangkan adegan di mana Arsaya hancur berkeping-keping karena telapak tangan Noah. "Jangan takut, serang." Saat itu, suara tenang terdengar di belakang Arsaya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan memberi kekuatan dari belakang punggungnya. Arsaya sekarang sangat percaya pada Devan. Meskipun dia tahu dia tidak mungkin melawan telapak tangan Noah, tapi dia masih mengangkat telapak tangannya, siap beradu dengan keras. Kemudian, dia sadar kalau kecepatannya menjadi jauh lebih tinggi. Detik berikutnya, telapak tangan Noah dan telapak tangan Arsaya beradu. Blar!
Terdengar ledakan keras. Kemudian, tubuh Noah terpental ke belakang dengan keras, menabrak pilar villa hingga pilar terbelah menjadi dua bagian. Kemudian, darah menyembur dari mulutnya. Ini tidak mungkin. Noah memandang Arsaya dengan ngeri. Dia adalah jenius yang direkrut ke klan Hiden. Tapi hanya seorang ketua istana Arsaya, mana mungkin bisa membuatnya terpental di udara. Bukan cuma Noah yang tidak percaya, bahkan mata Arsaya membelalak kaget. Dia bisa mengalahkan si jenius yang direkrut klan Hiden. Dia segera bereaksi. Bukan dia yang membuat Noah terpental, tapi Devan. Hanya saja kekuatan Devan dikerahkan melalui tubuhnya. Noah terpental tanpa menimbulkan kerusakan apa-apa pada diri Arsaya. Tingkat kekuatan ini sangat menakutkan. Pria macam apa yang dia temui? Apa kamu tidak akan menyelamatkan kakakmu? Kata Devan langsung ke Arsaya. Oh, Arsaya kembali sadar. Kamu, siapa kamu? Noah menyeka darah dari sudut mulutnya, mencoba untuk bangun, tapi ternyata dia tidak bisa bangun sama sekali. Arsaya barusan membuatnya terluka parah. Jelas, kekuatan keduanya sama di level yang berbeda. Tapi dia tahu, Arsaya tidak mungkin bisa membuatnya terluka parah. Lalu, pasti orang di belakang Arsaya yang membuatnya terpental ke udara. Kamu akan tahu siapa aku. Mulut Devan tersenyum dan dia melambaikan tangannya di udara. Pada saat berikutnya, titik akupuntur pada semua wanita istana Nirmala dibuka. Teknik ini saja mengejutkan Noah. Devan bisa membuka sumbatan titik akupuntur cakra selusin orang sekaligus. Tingkat kekuatan ini benar-benar tidak masuk akal. Karena Devan tidak mengatakannya, Noah tidak berani bertanya. Lagi pula, apa dia akan hidup atau mati nanti tergantung pada suasana hati Devan. Seperti kata pepatah, masih ada harapan selagi hidup. Nanti ketika dia memasuki klan Hiden, kekuatannya akan meningkat dengan sangat cepat. Belum terlambat untuk membalas dendam. Namun, kalau Devan juga memasuki klan Hiden, itu akan jadi mimpi buruk. Atau mungkin, dia adalah seorang klan Hiden. Kalau tidak, mana mungkin bisa sekuat itu. Devan berjalan keluar villa bersama Arsaya, Safi dan murid istana Nirmala. Sepanjang jalan, tidak ada yang berani menghentikannya. Menarik napas saja tidak berani. Setelah tidak bisa merasakan keberadaan Devan lagi, tekanan yang Devan tampakkan terlalu kuat. Mereka baru berani menarik napas dalam-dalam. Tuan Noah, apa kamu ingin aku mencari tahu siapa dia? Bawahnya bertanya. Jangan, tidak usah. Ada ketakutan di mata Noah. Bersambung.